Lagi puasa, tapi pengen ke tempat dengan suasana yang berbeda. Nah, kami akan ajak Anda menelusuri tempat bersejarah dan inspiratif, yaitu kediaman pribadi Presiden ketiga B.J. Habibie, lengkap dengan kisah cintanya bersama Ainun. Jadi nggak seperti ke jalan-jalan ke museum, tapi seperti bertamu ke rumah Eyang gitu. Betul sekali. Ini adalah kediaman B.J. Habibie dan Ainun di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan yang kini telah bertransformasi menjadi Wisma Habibie dan Ainun. Setelah mendaftar online sebulan lalu, akhirnya saya berkesempatan datang ke sini. Kedatangan saya disambut hangat oleh ketiga cucu Presiden RI ketiga, Nadia Habibie, Archie Habibie, dan Putri Habibie. Sekarang saya ajak room tour ya. Begitu masuk ke dalam, saya terkesima melihat perpustakaan dengan ribuan buku yang tersusun rapi, lengkap dengan tangga melingkar bereling warna emas. Nah, ketika kita masuk ke perpustakaan Habibie Ainun, kita akan menemukan banyak sekali koleksi buku. Tapi menariknya ternyata mayoritas buku di sini bukan buku teknologi, melainkan lebih banyak buku tentang peradaban. Tapi sayangnya buku-buku ini tidak bisa disentuh karena sudah menjadi artefak dan saat ini tengah dalam proses digitalisasi. Di perpustakaan ini pula pengunjung bisa melihat sejumlah koleksi milik Habibie dan Ainun, mulai dari pakaian, lukisan, hingga miniatur pesawat terbang. Wah, ternyata ketika kita berkunjung ke sini, ini ada banyak sekali miniatur pesawat yang bisa kita temui. Tapi yang menarik perhatian saya, ini nih, pesawat N250 yang kita tahu bersama bahwa pesawat N250 ini adalah ciptaan Presiden ketiga B.J. Habibie. Dan ini merupakan pesawat pertama yang diproduksi di Indonesia. Nah, keluar area perpustakaan, ada taman intelektual yang biasa digunakan Habibie dan Ainun untuk berolahraga atau sekedar berdiskusi. Sejumlah patung berjejer menghiasi sudut taman. Melangkah sedikit dari situ, pengunjung disambut dengan pintu gebyok yang kental dengan nuansa Jawa. Ini adalah pintu masuk menuju ruang tamu. Di ruang tamu ini memang lebih banyak sentuhan dari Ainun yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Cucu Habibie menyebut tempat ini sengaja dibuka untuk umum agar masyarakat bisa kenal lebih dekat dan merasakan warisan B.J. Habibie. Ini sebetulnya kita kan menggunakan ini untuk acara-acara sakral kami, acara keluarga gitu ya, karena kita ingin merasakan dan menghormati legasinya mereka berdua. Tapi memang sudah waktunya untuk orang lain juga bisa merasakan, menghormati dan bahkan menyebarluaskan legasinya Eyang Habibie dan Eyang Ainun. Tempat ini tidak dibuka setiap hari ya, hanya di waktu-waktu tertentu saja. Pengunjung bisa memantau media sosial Wisma Habibie dan Ainun untuk tahu jadwal kapan bisa datang. Oh ya, untuk bisa keliling Wisma Habibie Ainun, pengunjung harus membeli tiket masuk sebesar Rp175.000 per orang. Nah, ternyata setelah kita berkeliling Wisma Habibie Ainun, ini banyak sekali cerita sejarah maupun kisah inspiratif dari sosok B.J. Habibie dan juga Ibu Ainun. Tapi tempat ini dibuka terbatas untuk umum dengan alasan mempertahankan nilai sejarah. Kemudian di sini banyak sekali benda-benda lampau dan otentik yang harus dijaga. Dari Jakarta, Auriga Agustina, Tiknu Handoko melaporkan.